Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi, Airene, damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita. Sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengaruniakan kepada kita kuat, sehat, juga berkat. Sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk fellowship hamba-hamba Tuhan, untuk musyawarah kerja wilayah, dan kiranya pimpinan Roh Kudus serta damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita. Sungguh bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Alangkah indahnya kalau semua orang percaya bahkan hamba-hamba Tuhan hidup dalam kedamaian, kerukunan, karena disitulah kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, mari pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20. Kita akan melihat ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat 21. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kami tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat pada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saudara, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang kepemimpinan yang saleh. Tentang pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang hidup benar, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Saya mau mengingatkan kembali bahwa sangat penting kesalehan hidup seorang pemimpin. Amin. Tentunya kita semua tahu bahwa ketika setan ingin menghancurkan gereja, ketika setan ingin menyerang gereja, biasanya yang diincar terlebih dahulu itu adalah para pemimpinnya, betul. Para pemimpin yang menjadi sasaran yang utama, saudara. Sebab apa? Sebab jika setan bisa menjatuhkan seorang pemimpin, apalagi pemimpin yang terkemuka, gembala maksud saya, atau pemimpin organisasi yang terkemuka, kepala misalkan seperti itu, maka setan akan bisa dengan mudah mendiskreditkan kebenaran Injil, mendiskreditkan kekristenan dan menghancurkan gereja. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang meninggalkan Yesus karena dosa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Apa yang terjadi saudara kalau para pemimpin jatuh dalam dosa perzinahan misalkan? Atau melakukan kecurangan di bidang keuangan, ketidakjujuran dan masih banyak dosa yang lain. Maka dengan mudah setan bisa menghancurkan gereja. Atau setidaknya kalau setan tidak bisa menjatuhkan para pemimpin, dia bisa memfitnah para pemimpin itu. Saudara, kalau pemimpin sudah difitnah, saudara, sudah disebarkan berita-berita bohong tentang kepemimpinan, itu juga dapat berbahaya dan menghancurkan kehidupan gereja. Itu sebabnya pemimpin itu harus saleh. Amin. Pemimpin itu harus takut akan Tuhan.
Kalau kita membaca di dalam baik surat Timotius maupun Titus, syarat seorang penatua itu kalau dapat kita simpulkan selain kecakapan mengajar adalah kesalehan hidup. Kesalehan hidup secara pribadi, dalam rumah tangga, memiliki nama baik di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat. Bukan orang yang baru bertobat sehingga tidak mudah difitnah, saudara. Tidak mudah dijatuhkan hidupnya. Mari, sebagai para pemimpin dalam level apapun juga, kita mau berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh untuk hidup takut akan Tuhan. Kita mau berjuang hidup benar supaya setan tidak dengan mudah menjatuhkan gerejanya. Amin. Ini yang harus menjadi komitmen kita bersama sebagai orang-orang yang telah dipercayakan sebuah kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca itu adalah menceritakan tentang pertemuan terakhir Rasul Paulus dengan para penatua di Efesus. Kenapa bertemu di Miletus? Sebab Paulus dalam perjalanannya dia ingin segera sampai ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Jadi kalau dia mampir ke Efesus maka perjalanannya akan lebih lama ketimbang dia tetap di Miletus mengirim utusan dan meminta para penatua-penatua di Efesus untuk datang dan bertemu dengan dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud dengan para penatua di sini kemungkinan besar adalah para pemimpin jemaat, para pendeta, gembala-gembala jemaat yang ada di seluruh Efesus. Mereka adalah gembala-gembala rumah, saudara, karena memang belum ada gedung-gedung gereja pada waktu itu. Mereka beribadah di rumah-rumah. Dan mungkin di antara mereka ada 12 orang yang belajar bersama-sama dengan Paulus di ruang Tiranus. Yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1-10. Gelar penatua itu menunjukkan kedewasaan rohani yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi ingat salah satu syarat utama dari seorang pemimpin yang saleh adalah kedewasaan rohani. Amin saudara. Dan kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28, maka para penatua juga disebut sebagai overseer, sebagai pengawas, sebagai penilik jemaat. Nah, sebagai pengawas gereja, sebagai penilik jemaat, maka tidak boleh tidak seorang pemimpin harus dewasa secara rohani. Dan itulah arti gelar penatua. Nah, kembali ke ayat-ayat yang kita baca, itu adalah satu contoh khotbah kepada para pemimpin yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saudara, kalau kita membaca dengan seksama, ini adalah khotbah pembelaan diri. Rasul Paulus menghadapi musuh-musuhnya yang mengkritik dia. Dan mereka bekerja di Efesus untuk menjatuhkan, untuk melemahkan kepemimpinan Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan Kristus. Kita bisa membaca itu dari kata kamu sendiri tahu, kamu sendiri tahu, kamu sendiri tahu. Artinya apa? Ada orang yang memfitnah, ada orang yang berusaha menjatuhkan. Paulus begini, begitu, begini, begitu. Tapi Paulus berkata kamu sendiri tahu. Jadi kita tahu bahwa ini adalah pidato pembelaan diri. Nah, melalui pembelaan dirinya saudara, Paulus menunjukkan kepada kita beberapa kualitas karakter seorang pemimpin yang saleh. Dari kata-kata kamu sendiri tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Dengan membela karakternya, membela pelayanannya, Paulus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sebenarnya karakter saleh dari seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus membela diri karena nama baik itu sangat dipentingkan bagi seorang pemimpin. Amin. Kalau pemimpin nama baiknya sudah jatuh saudara,
Entahkah itu karena jatuh beneran atau karena fitnah pembunuhan karakter, maka setan akan bertepuk tangan. Kalau setan punya tangan ya, setan akan dengan mudah menjatuhkan gereja. Makanya saudara, ketika banyak pemimpin-pemimpin rohani, ketika banyak pemimpin-pemimpin gereja jatuh dalam dosa yang serius, maka ingatlah bahwa vitalitas gereja akan bisa dipulihkan dan itu bergantung pada pemulihan kualitas karakter atau kualitas kepemimpinan rohani yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah dan hidup benar di hadapan manusia. Jadi seorang pemimpin yang saleh itu saudara, dari ayat-ayat ini kita belajar harus ditandai dengan pelayanan. Amin. Ditandai dengan sikap sebagai seorang hamba. Itu yang pertama. Seorang pemimpin yang saleh, yang takut akan Tuhan, harus ditandai dengan integritas yang transparan. Kebenaran hidup yang dapat dibaca oleh semua orang. Seorang pemimpin rohani yang saleh itu memiliki karakter Kristus dalam hidupnya, karakter saleh, karakter yang takut akan Tuhan. Dan seorang pemimpin Kristen yang saleh, kalau kita baca dari teks-teks ini sudah, dari pembelaan Paulus, adalah seorang pemimpin yang dengan setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dengan setia mengajarkan firman Allah. Pemimpin yang saleh memiliki jiwa hamba. Dan ini menjadi salah satu visi dari Majelis Daerah Jawa Timur periode sekarang. Melayani dengan berjiwa hamba, profesional tapi tetap berjiwa hamba, saudara. Kemudian ada integritas yang transparan, karakter yang baik, karakter yang saleh, dan kesetiaan di dalam mengajarkan kebenaran firman Allah. Nah, saya akan membagikan hal-hal ini untuk kita pelajari supaya sebagai para pemimpin kita bersama-sama bisa bertumbuh menjadi pemimpin yang saleh, yang takut akan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita lihat yang pertama. Bahwa pemimpin yang saleh, pemimpin yang takut akan Tuhan, dia memiliki jiwa hamba. Kepemimpinannya ditandai dengan sikap melayani. Ini pemimpin yang saleh. Kalau Bapak Ibu dengan teliti membaca ayat-ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa sikap melayani, kehambaan itu jelas tampak dalam kehidupan Rasul Paulus. Secara khusus dia mengatakan, aku ini seorang yang melayani Tuhan. Ayat yang ke-19, perhatikan bagian A. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Saudara, seorang pemimpin yang saleh ditandai dengan pelayanan. Dan Paulus secara khusus mengatakan, aku melayani Tuhan. Nah, kata melayani itu berkaitan dengan kata benda pelayan-pelayan atau budak, doulos itu yang kita kenal. Dan Paulus sering kali menyebut dirinya sebagai seorang hamba, seorang budak. Kita menemukan di surat-suratnya dari Paulus, hamba Kristus Yesus, aku seorang budak, aku seorang doulos. Itulah cara Paulus memandang dirinya. Dia bukan memandang dirinya sebagai bos, tetapi dia memandang dirinya sebagai pelayan Kristus. Dan demikianlah hendaknya kita orang-orang percaya, apalagi pemimpin-pemimpin rohani. Kita harus memandang diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Amin. Saya ingat pada waktu periode 2012 dan 2017 ada seorang berkata sama saya, Pak Doni, ayo buat pesta syukuran. Pak Doni sekretaris majelis daerah. Saya ngomong apa? Seharusnya bukan saya yang berpesta, yang mengadakan pesta. Seharusnya kamu. Seharusnya hamba-hamba Tuhan Jawa Timur yang berpesta sebab memiliki seorang pelayan. Bapak Ibu senang mempunyai pelayan yang baik? Amin. Amin. Senang dong.
Saya bersyukur diberi kepercayaan. Lalu ini bukan sebuah jabatan yang prestisius yang harus saya bangga-banggakan. Ini adalah jabatan pelayanan. Namanya pelayanan itu pengorbanan, saudara. Mengorbankan segala hal namanya hamba, saudara. Tidak bisa berbuat seperti maunya sendiri, tetapi seperti maunya Tuhan yang menjadi Tuhan yang kita layani. Bapak Ibu, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita ini bukan milik kita sendiri. Amin. Kita melayani bukan atas kehendak kita sendiri. Kita ini hamba-hamba Kristus Yesus. Kita ini melayani Tuhan. Dan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa hidup semau kita. Dan kita harus melakukan semua yang kita kerjakan. Bukan untuk kesenangan diri sendiri. Bukan untuk kesenangan manusia. Tetapi untuk kesenangan Tuhan. Loh, gak ada yang amin. Saudara, saya kalau gak menyenangkan Tuhan, saya gak mau seserius ini, saudara. Istri saya melihat saya stres. Hari Jumat, hari Sabtu. Saudara, hari Sabtu saya masih mempersiapkan rapat, saya masih seminar guru sekolah minggu, saya masih khotbah pagi, saya harus ada 2 doa syukur, saya masih kebaktian tengah hari, saya kebaktian malam hari. Tapi saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya belajar dengan tekun, pulang sudah hampir jam 9, saya duduk lagi di kaki Tuhan, saya belajar mempersiapkan firman Tuhan ini. Bukan karena saya ingin dipandang hebat, tetapi saya mau menyenangkan Tuhan yang melayani saya. Kadang kalau orang stres kan sedikit tegang-tegang serius gitu ya. Kadang kalau saya bilang, Pak, mulai stres ini. Mulai stres ini. Saya stres kalau tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena bertanggung jawabnya kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan harus untuk menyenangkan Tuhan. Sebab pelayanan yang kita terima semuanya berasal dari Tuhan. Itu sebabnya saudara sebagai seorang pemimpin yang melayani Tuhan, saudara. Yang terutama kita ini melayani Tuhan. Bukan melayani gereja, bukan melayani jemaat atau melayani yang lain. Kita melayani Tuhan dan karena itu kita melayani gereja, melayani jemaat seperti kehendak Tuhan. Kita bukan melayani manusia baru Tuhan, tidak. Yang terutama kita melayani Tuhan dan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita dapat melayani gereja, melayani apapun juga dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang utama ini, saya khotbah ini melayani saudara, benar ini. Tetapi saya yang terutama, saya melayani Tuhan. Karena apa yang saya khotbahkan akan saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya nggak bisa main-main dengan bicara di tempat ini. Kalau saya melayani saudara, saya bisa khotbah yang lucu-lucu. Nggak terlalu lama. Yang menyenangkan telinga. Waduh, saya dapat tepukan tangan. Tapi kalau melayani Tuhan, Rasul Paulus habis berkhotbah, dianiaya, saudara. Petrus setelah berkhotbah ditangkap di penjara. Karena dia bukan melayani manusia, dia melayani Tuhan. Nah, saya menyadari kadang-kadang kebenaran ini dijadikan oleh orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri sebagai alasan untuk tidak bertanggung jawab kepada pemimpin di atasnya atau kepada jemaat yang dilayaninya. Kalau ada kesalahan, diminta pertanggungjawaban, itu urusanku dengan Tuhan. Nah, tidak boleh seperti itu, saudara. Jika ada seorang pemimpin yang mempertanyakan kelakuan kita, kita harus bertanggung jawab. Tetapi yang terutama kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Setiap pelayanan itu membutuhkan tanggung jawab. Nah, sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara, ada pengertian yang jelas dan benar bahwa melayani Tuhan itu harus menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Karena final tanggung jawab kita adalah di dalam hari penghakiman nanti. Jadi mengerjakan apa saja, saudara, kita harus tahu bahwa kita melayani Tuhan dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Coba kita baca Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Apa kata Paulus?
sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Makanya saudara, hamba Tuhan tulen itu seringkali teraniaya, seringkali nggak disukai, seringkali dibenci oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita ini melayani Tuhan disukai dunia, jangan-jangan kita sama dengan dunia. Haleluya. Jadi jangan, kata orang Jawa, ngersulo kalau dibenci karena kita melayani Tuhan. Karena kita menyenangkan Tuhan. Saudara, karena saya bersikap tegas, kadang saya sekali diundang tidak diundang lagi. It doesn't matter. Kadang orang ngedumel di belakang. Khotbah acara gini kok khotbahnya satu perikop kan begitu. Saya punya tanggung jawab memberitakan kebenaran. Wah kok tegas banget. Kurang fleksibel loh, lihat-lihat persoalannya saudara. Amin. Saya pernah diundang khotbah Natal, baru masuk pintu gereja. Tolong ya jangan khotbah yang menyinggung dosa. Justru saya menemplak dosa di khotbah itu. Besoknya nggak lagi disapa saudara. Bagaimana dengan kita? Apa kepingin menjadi pendeta populer yang disukai banyak orang? Lalu YouTube-nya, TikTok-nya yang nge-like ratusan ribu bahkan mungkin jutaan. Khotbah-khotbah yang benar tidak disukai saudara. Bahkan pendeta yang benar seringkali jemaatnya sedikit. Nah, Tuhan Yesus cuma 12 pengikut. Karena dunia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Amin. Coba kita lihat juga 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Amin. Karena Tuhan mempercayakan Injil, mempercayakan kebenaran, maka beritakanlah dengan sesungguhnya. Jangan diputar balik, dibungkus dengan hal-hal yang mengenakkan telinga untuk menyenangkan pendengar. Tidak. Tetapi kita harus memberitakan seperti apa adanya. Benih, saudara, kalau tanam benih itu tidak dibungkus plastik atau dibungkus apapun juga supaya kelihatan benih itu indah. Tidak, benih telanjang harus ditaburkan. Firman apa adanya harus ditaburkan. Itu akan bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengajar di satu sinode gereja. Saya menyatakan kebenaran, lalu beberapa berikutnya setelah saya pulang, bakat satu bilang begini, ini sekolah sinode lain. Pak Doni bikin saya mumet. Kenapa? Sampai dilaporkan nang ketua sinode. Kenapa? Ada deh pokoknya, tapi wes beres Pak Doni. Saya cari-cari informasi, ternyata dari 48 siswa yang saya ajar, satu siswa tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, melaporkan ke ketua sinode karena dia dekat dengan ketua sinode. Terus piye Pak? Wes, gak bisa lagi ke sana. Gak masalah, saudara. Amin. Yang penting saya diterima di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, perasaan menyenangkan Tuhan daripada manusia ini seringkali ditunjukkan dalam ketika kita mengatasi dosa, menghadapi kecurangan, menghadapi pelanggaran. Harus tegas saudara. Kalau menyenangkan manusia, enggak apa-apa kok. Kenapa om enggak apa-apa? Allah mengerti, Allah peduli. Udah tahu salah, enggak ditegur, enggak disangsi saudara. Dibiarkan. Waduh kalau pindah gereja ini pentolan. Kalau pentolan bakso enggak apa-apa, kalau pentolan korek bisa membuat terbakar, saudara. Amin. Tegas terhadap dosa jemaat, saudara. Siapapun dia. Dan kadang kita perlu mengkhotbahkan kebenaran-kebenaran yang sangat keras.
Berita-berita pertobatan, berita-berita ketaatan kepada Allah, bahkan berita-berita yang sulit, kita harus memberitakannya. Yang sering kali menimbulkan polemik, yang sering kali menimbulkan pertentangan, harus berani saudara. Jangan khotbahnya mazmur terus yang enak-enak. Berkat terus, tidak pernah mengkhotbahkan tentang Injil yang sesungguhnya, tentang keselamatan yang sesungguhnya, tentang kekudusan yang sesungguhnya. Jadi jemaatnya hanya disukakan dengan hal-hal duniawi, kesenangan duniawi, tetapi tidak dengan pertobatan sejati, tidak dengan memiliki realitas hubungan yang benar dengan Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya mengaku Kristen, tetapi tidak mempunyai realitas hubungan dengan Tuhan. Banyak bahkan pemimpin-pemimpin rohani yang mengaku hamba-hamba Tuhan, tetapi tidak punya realitas hubungan yang benar dengan Tuhan. Terbukti apa? Tidak bertumbuh dalam kekudusan. Saya baca di Facebook, saudara, pemimpin rohani melecehkan jemaatnya yang masih SMP. Gelapkan uang kas. Apa itu bukti seorang yang lahir baru? Memang kita tidak akan pernah sempurna di dalam kekudusan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh lahir baru akan berjuang hidup dalam kekudusan. Kitab Ibrani mengatakan apa? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Memang keselamatan itu anugerah saudara, pemberian gratis. Tetapi anugerah tidak memimpin kepada kebejatan moral. Anugerah memimpin kepada kekudusan hidup. Amin. Haleluya. Nah ini penting saudara. Jadi ketika seorang benar-benar memandang dirinya sebagai seorang hamba Kristus. Maka seperti Yesus dia akan mengikat pinggangnya. Dia mengambil sebuah tempayan atau mungkin baskom ya yang kita pahami sekarang. Dia mencuci kaki murid-muridnya, membersihkan murid-muridnya. Kalau kita sungguh-sungguh hamba Tuhan, kita akan merendahkan diri, mengikat pinggang kita, melayani orang-orang yang kita layani. Itu cara Kristus dalam melayani kita. Dan demikianlah kita harus melayani. Bukan sebagai bos, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai hamba dari semua orang. Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa mau menjadi yang terbesar, dia harus mau menjadi hamba pelayan untuk semuanya. Saudara, seseorang yang mau memimpin dengan benar harus dimulai dengan jiwa hamba. Yang kedua saudara, pemimpin yang saleh, pemimpin yang takut akan Tuhan, itu ditandai dengan integritas yang dapat dilihat oleh semua orang. Integritas yang transparan. Paulus berkata apa saudara? Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Artinya apa? Kehidupan yang dibaca oleh semua orang. Tidak ada yang disembunyikan. Bahkan Paulus telah siang dan malam ayat 31. Ya, siang dan malam sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah. Bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. 3 tahun siang dan malam saudara. Ini mengacu bahwa Paulus memberikan banyak waktu untuk bersekutu dengan orang-orang percaya di situ. Tetapi saya juga berpikir itu menunjukkan bagaimana Paulus hidup secara transparan, secara terbuka, sebagai suratan terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Tidak ada yang disembunyikan dari dirinya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dia terbuka apa adanya. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang memasang wajah senyum pada saat ketemu, tapi di belakang ngomongin dengan sangat jahat. Saya sering mengalami itu. Saya kalau senyum ya senyum beneran. Bapak Ibu bisa melihat senyum saya? Tidak, pakai masker saudara. Tapi kalau senyum itu mata agak nyipit saudara. Lihat matanya gede, agak nyipit. Jadi kita bisa lihat di mata saja. Mata itu jendela jiwa katanya. Paulus gak pernah pura-pura saudara ya. Gak pernah memalsukan dirinya. Dia tidak hidup
dengan cara yang lain pada satu kesempatan dan cara yang berbeda di kesempatan yang lain. Dia mau hidup sendiri di tengah sedikit orang, di tengah banyak orang. Dia hanya memiliki satu kehidupan yang bisa dibaca oleh semua orang. Itu integritas. Apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, di dalam rumah, di jemaat, dimanapun juga, di mall, di pasar-pasar, di terminal, itu sama, itu tidak berbeda. Hidup kita hanya satu wajah tunggal, saudara. Inilah integritas. Dan kita bisa memiliki integritas kalau kita sadar bahwa kita hamba Tuhan yang dapat melihat seluruh kehidupan kita dengan jelas. Amin. Hanya kalau kita mengakui Yesus yang mengerti hati kita, yang kita layani, yang tahu apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi sekalipun, maka kita akan dapat memiliki integritas yang seperti ini. Makanya pemimpin, selain dia melayani dengan kasih, tetapi dia juga memiliki integritas, kehidupan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jangan kalau di tempat tersembunyi, orang enggak tahu. Tapi Tuhan tahu, saudara. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Amin, saudara. Engkau dekat. Siapa sing wani kalau Roh Kudus dalam hati, saudara. Jadi gini, kan senangnya kan ya, Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Harusnya diganti, Yesus di hati, tiada kebohongan, tiada kepalsuan, semua kebenaran. Amin. Seneng tapi bohong, saudara. Nah itu yang menakutkan. Menutup-nutupi dosa, tidak terbuka. Yang ketiga, saudara. Seorang pemimpin yang saleh itu harus ditandai dengan karakter yang baik, karakter yang saleh. Atau dapat saya katakan karakter Kristus. Banyak kualitas karakter yang kita temukan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi dari teks yang kita baca setidaknya ada 3 kualitas karakter yang Paulus kemukakan. Atau yang Lukas tuliskan di dalam ayat-ayat ini. Apa saja karakter saleh yang ditunjukkan dalam ayat-ayat ini? Yang pertama adalah, saudara, bahwa karakter seorang pelayan Tuhan itu haruslah rendah hati. Amin. Lihat, Paulus berkata dengan ulang-ulang. Ya, ayat yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus melayani dengan kerendahan hati. Amin. Saudara, ada orang berpikir, kalau orang sudah ngomong saya rendah hati, itu artinya sebenarnya dia sombong. Ada yang berpikir seperti itu. Kalau orang ngomong aku rendah hati, saya sudah kehilangan kerendahan hati. Tetapi itu tidak benar. Paulus bisa mengatakan, aku melayani Tuhan dengan rendah hati, dengan tidak pernah menjadi sombong. Amin. Bapak Ibu berani berkata saya rendah hati? Berani? Seperti Paulus? Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Paulus menyebutkan dirinya seorang yang rendah hati. Bukan dengan kecongkakan, bukan untuk meninggikan diri, tapi itu realitas dirinya. Saudara, menjadi rendah hati tidak perlu disombong-sombongkan. Amin. Sekarang ini apa-apa diupload di Facebook. Waduh. Bahkan hal-hal yang tidak perlu supaya dipandang orang. Wah, hebat ini, top ini, berhasil ini. Kalau itu lain cerita. Paulus tidak menyembunyikan kepribadiannya. Dan itu realitas hidupnya. Aku melayani Tuhan dengan rendah hati. Bahkan Yesus sendiri di dalam Matius 11 ayat 29 mengatakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati.
Jadi kalau kita ngomong saya rendah hati, itu tidak berarti saya harus sombong. Tidak, saudara. Itu harus menjadi realitas dalam kehidupan kita. Musa juga digambarkan sebagai orang yang lembut hatinya. Dalam terjemahan lain artinya rendah hati. Jadi ternyata kita bisa mengatakan, aku dengan rendah hati melayani Bapak Ibu Saudara, dengan tidak perlu menjadi sombong dan merendahkan saudara. Amin. Ini hamba Tuhan. Ini orang-orang yang melayani Tuhan. Nah lalu apakah arti dari kerendahan hati saudara? Alkitab mengajarkan bahwa kerendahan hati itu adalah kesadaran akan kebergantungan total kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Orang rendah hati itu merasa tidak mampu kalau bukan Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua berkat Tuhan. Kalau orang sudah ngomong kalau enggak aku yang melakukan ini enggak akan jadi, itu sombong. Rendah hati kesadaran ketidakberdayaan. Rendah hati adalah kebergantungan total kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Coba lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Lihat Paulus mengatakan seperti ini. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Nah ini orang rendah hati. Kalau ini jadi, itu bukan pekerjaan kami. Ya, tidak kata Paulus, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau fellowship pagi ini, Mukerwil saat ini bisa berjalan dengan baik, jangan bilang ini karena keberhasilan kita, tetapi semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Apapun itu, saudara. Apapun itu. Apapun itu. Nah saudara, coba lihat Paulus juga berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ya, dia berkata begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Dia menyadari keterbatasannya, dia menyadari manusia biasa yang lemah, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Makanya ketika Paulus menyelesaikan masalah kesombongan jemaat di Korintus, coba baca 1 Korintus 4 ayat yang ke-7, dia berkata apa saudara? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Mengapa engkau sombong? Seolah-olah engkau tidak menerimanya? Loh saudara, saya bisa dalam posisi seperti sekarang ini, saya menerimanya dari Tuhan melalui orang-orang yang memberi kepercayaan kepada saya untuk melayani Tuhan juga. Amin. Jangan bilang, wah hebat ya pendeta Doni. Tidak saudara, tidak ada yang saya miliki yang tidak saya terima dari Tuhan. Dan demikianlah Paulus mengatakan, ketika orang-orang Korintus sombong, siapa yang menganggap kamu penting? Apa yang telah kamu buat? Semuanya itu pemberian. Apa yang mau disombongkan? Makanya saya ini saudara ya, terima jabatan, gak terima jabatan ya sudah, disyukuri saja. Karena itu jabatan pelayanan. Nah kalau saya menerima dan melakukannya, bukan karena saya menginginkan itu untuk kepentingan diri saya sendiri. Karena saya harus melayani Tuhan yang memanggil saya untuk melayani Dia. Dan demikianlah semua nanti yang dilantik. Saudara menerima itu karena saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan karena merasa diri hebat, saya layak di situ. Dia layak di sana, tidak. Hanya Tuhan yang bisa menilai siapa kita yang sesungguhnya. Jadi orang yang rendah hati selalu sadar bahwa semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan apa yang dia lakukan semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kemudian saudara, karakter yang saleh itu ditandai dengan kehidupan di dalam kasih. Ya, di dalam kasih, kerendahan hati, kemudian ada kasih. Nah, saudara, kualitas kasih yang Paulus tunjukkan di sini itu ada di balik kata-kata air mata, saudara. Ya, ayat yang ke-19.
Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dan dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Saudara, orang yang mencucurkan air mata karena peduli terhadap keadaan orang lain, karena peduli, prihatin, dan mau melakukan sesuatu terhadap keadaan pihak lain, itu adalah kasih yang seperti Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Air mata ini bukan air mata buaya, saudara. Ini air mata kasih, saudara. Jadi kalau kita membaca berikutnya, ayat 31 perhatikan. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kenapa sih khotbah sampai nangis? Karena saking sayangnya, saudara. Tapi kalau saya tidak nangis sekarang bukan berarti saya tidak sayang, saudara. Kademen, saudara. Air matanya beku. Saking adem ini saya khotbah belum panas-panas ini, saudara. Nah, mau sampai jam berapa nih nanti Kodi? Oh, Pak Simon. Ini sih belum panas sih, saking ademnya enak, saudara ya. Ditambah lagi mic-nya enak. Waduh, gak mari-mari, saudara. Paulus seringkali mengatakan, aku banyak mencucurkan air mata. Dan mereka saling menangis. Ketika mereka harus berpisah dengan Paulus, lihat. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh. Sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Aduh, saking sayangnya. Kira-kira saya ditangisi enggak ya sama Bapak Tuan GBDI Jatim? Yang nangisi saya kalau sakit itu istri saya, saudara. Dia peluk saya dari belakang. Ayolah Pak, sembuh Pak. Cinta, saudara. Tapi juga mikir anak-anaknya. Anak-anakmu saya cilik Pak. Kalau sekretaris majelis daerahnya sakit, Om Doni cepat sembuh ya, kan gitu seharusnya. Dang mati kono, dang diganti yang lain. Nah itu lain cerita. Air mata itu bukti kasih. Air mata menunjukkan betapa pedulinya Paulus untuk kebaikan orang-orang yang dikasih ini. Lihat, Paulus itu terharu kalau melihat orang Kristen jatuh di dalam dosa. Kalau ada jemaat, ada hamba-hamba Tuhan lain terjatuh, jangan diketawain, saudara, tapi tangisin. Itu tanda kasih. Ada orang yang sudah kena masalah, syukur, rasa nokon yo. Kalau ada kelirunya saya, tangisi, nasihati saya dengan tangisan, saudara. Bukan disyukur-syukurin. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang keempat, ini penting untuk kita. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak. Dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Air mata itu menunjukkan kasih. Makanya saudara, kalau kita perlu mengoreksi orang lain, perlu menegur orang lain yang jatuh dalam dosa, yang melakukan pelanggaran, jangan lakukan dengan cekakak cekiki, tapi lakukan dengan kasih dan air mata. Karena memang kita kasih dan ingin memperbaiki dia supaya hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Vitalitas pelayanan pendeta-pendeta adalah pertobatan kembali kepada hidup yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi kalau kami menangani kasus bukan ketawa-ketawa, bukan nyukurin. Gimana caranya ini bisa jadi baik? Ayo kita kerjakan gimana supaya kamu namamu juga tetap baik. Makanya saya nggak mau membalas komentar sinis dengan komentar sinis yang lain. Saya balas dengan berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, tolong supaya orang ini tidak sinis. Kalau saya ada salahnya saya jangan disinisi, jangan diobralin saudara. Tapi datang tegur saya dengan kasih. Demikian juga saya ketika menegur yang lain. Harus dengan air mata, dengan kasih. Karena kita ingin semuanya berbalik, bertumbuh. Dan melayani Tuhan dan menyukakan Tuhan. Nah kemudian saudara,
Karakter yang saleh itu ditunjukkan dengan apa? Ketabahan dalam menghadapi pencobaan. Anggap saja kalau khotbah ini pencobaan, saya harap Bapak Ibu tabah. Karena belum akan cepat selesai. Jadi karakter yang saleh itu tabah dalam pencobaan. Coba ayat 19 lagi saudara. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan. Dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Memang kisah para rasul tidak menulis tentang pencobaan Paulus, usaha Paulus di Efesus. Tetapi di tempat-tempat lain Paulus banyak dicobai, banyak akan mengalami pembunuhan. Dan saya yakin itu terjadi juga di Efesus. Dan dalam semua keadaan itu sekalipun Paulus putus asa bahkan untuk hidupnya sendiri. Tetapi dia tetap tabah karena mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Saudara, telinganya pendeta itu enggak telinga yang tipis. Diomongin dikit merah, marah gitu saudara ya. Diposting di Facebook, bales dengan omelan. Wow. Saudara, itu bukan hamba Tuhan yang saleh. Bahkan Yesus berkata kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ada yang mau coba tamparan saya? Boleh maju ke depan. Bercanda. Orang yang tabah tidak menjadi pahit hatinya saudara. Sekalipun mungkin dia dilecehkan, mau dibunuh. Dijanjiin jabatan tapi enggak jadi. Tapi tidak pahit hatinya. Diganti posisinya dari ketua jadi bawahan. Tidak pernah pahit hati. Loh saya ini dulu ketua STA Jember terus sekarang bukan menjadi apa-apa. Tambah seneng. Ada yang protes, kok bisa Pak Doni tidak jadi ketua? Ada masalah apa? Masalahnya kamu enggak ngerti apa-apa. Statutanya bilang cuman 2 periode, ya harus ganti. Masa mau terus-terusan? Kayak coki-coki panjang dan lama. Sudah duduk gak mau berdiri-berdiri. Tapi saya mau berdiri lebih agak lama lagi. Saya harap Bapak Ibu tabah menghadapi pencobaan ini. Petrus menyerahkan penderitaannya, mempercayakan kepada Allah dalam setiap pergumulannya. Seorang pemimpin yang saleh, dia memiliki jiwa yang hamba, integritas hidupnya dapat dibaca oleh semua orang. Dia rendah hati saudara, dan dia melayani berdasarkan kasih. Ada ketabahan di dalam dirinya. Dan yang terakhir saudara, ini kabar baik bagi saudara. Seorang pelayan, seorang pemimpin yang melayani, yang hidup saleh, dia akan setia mengajarkan firman Tuhan, bukan mengajarkan pikirannya sendiri atau hikmat-hikmat manusiawi. Amin. Lihat ayat 20 dan ayat 21. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia tidak pernah lalai mengajarkan apa yang penting bagi jemaat, bagi orang-orang yang dilayaninya. Itu diberitakan dalam semua keadaan, semua situasi pada waktu mungkin berdua dalam perkumpulan di rumah-rumah maupun perkumpulan yang lebih besar. Mengajarkan apa yang berguna itu juga berarti bahwa kita perlu berani memberitakan hal-hal yang mungkin sulit diajarkan. Tetapi kalau itu baik untuk diajarkan. Amin. Saudara, kata Ibrani pasal 12, teguran itu pertama-tama mendatangkan duka
cita, tapi setelah itu mendatangkan sukacita keselamatan. Kadang kita nggak mau negur keras, membuat jemaat berduka cita, karena jangan-jangan perpulanya nggak masuk lagi. Jangan-jangan nggak ada salam tempel. Itu mengerikan, saudara. Jadi kalau Paulus berusaha menyenangkan manusia, dia nggak akan memberitakan apa yang berguna bagi kamu. Tapi apa yang menyenangkan hati kamu. Apa yang membuat kamu tertawa, membuat kamu terbahak-bahak. Tapi ini yang berguna. Yang berguna tidak selamanya mengenakkan. Contoh jamu. Jamu itu pahit. Tapi berguna. Saya bersyukur bebas dari COVID-19, Omikron, kata jemaat, selamat Om Doni, lulusan Omikron. Waduh, saudara, waktu saya Omikron sudah obatnya begitu banyak. Om Doni, ini jamu godok diminum ya. Pahitnya nggak ketulungan, saudara. Sudah nggak mau minum, saya bilang, minum Pak, pahit, minum aja, itu baik, itu berguna. Nah itu saudara, yang berguna belum tentu yang enak-enak. Yang berguna kadang pahit, yang berguna kadang teguran keras, dan Paulus tidak menutup-nutupi itu, dan Paulus memberitakan itu untuk semua orang. Saya tidak akan berbicara tentang kebenaran apa yang Paulus sampaikan di Efesus. Tetapi yang berikutnya saya mau katakan bahwa setia mengajarkan Alkitab itu berarti menuntun orang untuk mengalami perubahan hidup. Apa yang orang inginkan dari firman Tuhan ini? Apa yang Tuhan mau berubah dari diri saya? Apa yang Tuhan mau berubah dari orang lain? Dan kalau saya sudah berubah, saya harus menolong orang lain untuk berubah seperti saya merespon firman Tuhan. Amin, saudara. Karena firman yang tidak dilakukan itu tidak ada artinya. Setia mengajarkan Alkitab artinya dalam setiap situasi apapun juga yang keluar dari mulut kita adalah firman Allah. Amin. Itu hanya mungkin kalau pikiran kita, hati kita itu diisi dengan firman Allah. Jangan kalau ketemu, ya apa MD saiki ini enggak genah, pikiran ini MD terus saudara. Ya apa ini wilayah ini? Makan di mana kita? Coba kalau ngomong, benar enggak firman Tuhan yang terdapat di dalam sini? Itu bagaimana? Apa maksudnya? Lain saudara ya. Kan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Saya lihat di Facebook itu ada orang yang sakit hatinya itu aja postingannya, itu aja. Nggak ada lain selain kritik, selain cemooh. Kalau sayang itu datang kasih tahu lah, nggak usah ngobrol begitu. Kalau udah diobral yang jelek ya kita semua saudara. Jadi waktu berduaan, waktu di seperti ini saudara yang diomongkan firman Tuhan. Amin. Dan orang yang setia mengajarkan Alkitab fokusnya adalah hal-hal rohani. Fokusnya adalah hal-hal yang menyangkut kekekalan. Lihat ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kata Paulus, berita pertobatan harus diberitakan. Ini kalau kita benar-benar fokus pada kekekalan. Bukan 4 langkah menuju berhasil sukses dalam bisnis. Bukan 2 langkah menjadi kaya dalam 10 hari. Tetapi bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Berita pertobatan, berita iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus. Saudara, sangat menyedihkan kalau gereja berita-beritanya adalah duniawi tetapi dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya bukan Injil yang sebenarnya. Banyak jemaat yang tidak tahu bahwa sebenarnya hubungannya tidak sedang baik-baik dengan Tuhan. Karena mereka ke gerejanya untuk berkat. Hanya karena Allah itu baik, bukan karena Allah itu kudus, Allah itu benar. Yang menuntut kekudusan, yang menuntut kita masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab hanya ada satu jalan kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berita-berita kita harus fokus pada kekekalan saudara.
Dan kalau kita melakukan itu, saya yakin gereja akan bertumbuh dengan kuat di dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan beberapa statement. Siapapun kita dalam level kepemimpinan apapun juga, kita harus bertumbuh dalam keempat hal, saudara. Yang pertama, kita harus mengembangkan sikap hidup seorang hamba Tuhan. Pandang dirimu sebagai hamba Yesus Kristus. Amin. Bukan hamba siapapun juga, tapi kita hamba Tuhan. Pertama-tama melayani Tuhan, baru kita melayani yang lain. Saudara harus menjalani kehidupan yang penuh integritas. Bukan berpura-pura, bukan berkepribadian ganda, tetapi satu pribadi. Keserupaan dengan Yesus. Kita punya karakter yang bertumbuh, saudara. Bertumbuh dalam hal kerendahan hati, bertumbuh dalam kasih, dan ketabahan dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Dan yang terakhir, mungkin Bapak Ibu bukan lulusan sekolah tinggi teologi, bukan doktor teologi, bukan magister teologi, bukan sarjana teologi. Mungkin Bapak Ibu merasa aku tidak cakap mengajar, tapi milikilah komitmen belajar Alkitab dan melakukannya. Dan ketika engkau melakukan itu, ajarkan itu kepada orang lain. Amin. Ini bukan soal gelar, tapi soal komitmen mengasihi firman, mempelajari firman, melakukan dan membagikan itu kepada orang lain. Supaya semua orang bertumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama berdiri.